Siapa sih yang nggak mau rezekinya lancar terus? Semua pasti mau dong. Seringkali kita berpikir bahwa rezeki itu hanya soal uang di rekening atau gaji bulanan. Nggak salah juga sih, tapi sebetulnya rezeki itu jauh lebih luas daripada sekedar uang. Rezeki itu bisa berupa kesehatan yang prima, punya keluarga yang harmonis, punya teman-teman yang suportif, punya waktu luang untuk melakukan hal yang disukai, bahkan kemudahan dalam urusan sehari-hari. Pokoknya, segala sesuatu yang membawa kebaikan dan manfaat dalam hidup kita, itu namanya juga rezeki. Nah, untuk memastikan keran rezeki ini terbuka dan betul-betul bisa mengalir deras, ada beberapa kunci yang teman-teman bisa terapkan. Yang pertama adalah memperluas definisi rezeki dan meningkatkan rasa syukur. Kita perlu banget sih mengubah pandangan bahwa rezeki itu hanya sekedar uang. Coba kita bisa bangun, itu aja udah alhamdulillah. Bisa menghirup udara segar, masih punya makanan, itu semua adalah rezeki yang luar biasa. Dengan menyadari hal-hal kecil seperti ini, rasa syukur kita bisa jadi bertambah. Ketika kita bersyukur, maka Yang Maha Kuasa juga akan meresponnya. Rasa syukur ini akan memancarkan energi positif. Saat hati kalian dipenuhi rasa cukup dan terima kasih, otak kita jadi lebih fokus pada hal-hal baik dan peluang, dan bukannya pada kekurangan. Intinya, dengan menganggap semua kebaikan adalah rezeki, hati teman-teman jadi lebih lapang dan juga tenang. Ketenangan inilah yang akan menjadi magnet untuk rezeki-rezeki lain yang lebih besar. Coba buat daftar harian hal apa saja sih yang kalian syukuri, insya Allah hidup akan terasa lebih kaya. Tips yang kedua adalah berbakti dan membahagiakan orang tua. Nah, ini dia nih salah satu kunci pembuka pintu rezeki yang paling dahsyat, terutama buat teman-teman yang orang tuanya masih ada ya. Berbakti pada orang tua itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga investasi dunia akhirat. Doa dan ridho mereka itu kekuatannya luar biasa dan bahkan bisa menembus hal-hal yang menurut logika kita nggak mungkin. Cara berbaktinya ya nggak harus selalu dengan uang sih, bisa juga dengan memberikan perhatian tulus, mendengarkan cerita mereka, meluangkan waktu, atau berbicara dengan lembut, dan sebagainya. Kita usahakan hati mereka bahagia dan tidak kecewa dengan kita. Kalau hubungan kita dengan orang tua itu baik, lancar, dan penuh hormat, insya Allah urusan rezeki juga ikut lancar. Tips yang ketiga adalah rutin sedekah dan berbagi. Sedekah itu bukan mengurangi harta, tapi justru melipat gandakan rezeki. Konsepnya sederhana. Saat kita memberi, kita itu sedang mengundang lebih banyak untuk datang. Apa yang kita tanam, itu insya Allah yang akan kita panen. Sedekah juga tidak harus menunggu kaya loh. Teman-teman bisa memulai dari yang paling kecil, yang penting rutin dan ikhlas. Senyum pada orang lain aja kan dalam agama termasuk sedekah juga. Bisa juga memberikan ilmu yang bermanfaat, atau bahkan menyingkirkan duri di jalan, itu juga hitungannya sedekah. Tujuannya adalah melatih hati kita supaya tidak egois dan punya kepedulian. Yang paling penting, jangan pernah merasa rugi saat bersedekah. Sedekah itu adalah pembersih harta dan jiwa kita. Ketika kita rutin berbagi, insya Allah rezeki yang datang akan lebih berkah, lebih bermanfaat, dan semoga mendatangkan rezeki-rezeki tambahan yang tidak terduga. Tips yang keempat adalah terus berusaha keras dan berikhtiar nyata. Kita tahu bahwa doa itu penting banget, tapi hidup ini tidak cukup hanya berdoa. Rezeki itu datang pada mereka yang bergerak dan berusaha. Nggak ada gunanya berdoa minta pekerjaan kalau teman-teman malas mengirim lamaran atau malah tidur-tiduran saja di rumah. Kita harus turun tangan, mencari peluang, bekerja keras, menambah ilmu, dan tidak mudah menyerah. Rezeki itu ibarat air di sungai, dia mengalir. Kalau kita hanya diam saja di pinggir, ya cuma dapat cipratannya saja. Tapi kalau kita mau ikut turun, ikut mengambil airnya, baru kita bisa mendapatkan air lebih banyak. Jadi, selain berdoa, kencangkan ikat pinggang dan mulai bertindak. Buat rencana, eksekusi, evaluasi, dan terus coba lagi. Jangan lupa untuk terus mencari informasi dan ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan terus berusaha dengan cara yang itu-itu juga. Kita harus senantiasa menyempurnakan ikhtiar kita. Rezeki itu menghargai ketekunan dan semangat pantang menyerah. Dan usaha yang maksimal adalah bentuk nyata dari doa yang kita panjatkan. Tips yang kelima adalah jangan pernah berhenti menambah ilmu. Dunia ini berubah cepat banget. Kalau kita nggak mau belajar, kita akan ketinggalan. Menambah ilmu di sini bukan hanya soal sekolah formal ya, tapi juga belajar skill baru, ikut pelatihan, nonton video YouTube yang bermanfaat, baca buku, atau mendalami bidang yang kalian geluti.
Ilmu itu adalah modal jangka panjang. Ketika pengetahuan dan keahlian kalian bertambah, maka nilai diri teman-teman di pasar kerja atau bisnis juga ikut naik. Otomatis, peluang rezeki yang datang juga jadi lebih banyak dan lebih besar. Makanya, tanamkan di pikiran kita bahwa belajar adalah investasi terbaik. Semakin banyak ilmu yang kita kuasai, semakin banyak juga pintu rezeki yang bisa kita buka. Tips yang keenam adalah menjaga silaturahmi dan memperbanyak kebaikan. Silaturahmi itu katanya bisa memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Ketika teman-teman menjaga hubungan baik dengan keluarga, saudara, tetangga, dan teman, jaringan sosial kalian jadi lebih kuat. Jaringan ini seringkali menjadi sumber informasi rezeki. Kalau kalian punya banyak teman dan relasi yang baik, biasanya bantuan akan lebih mudah datang kalau kita mengalami kesulitan. Kita juga jadi lebih mudah mendapatkan peluang bisnis, rekomendasi pekerjaan, atau bahkan sekedar dukungan moral yang berharga. Maka dari itu, jadilah orang yang bermanfaat dan selalu menebar kebaikan. Ringankan beban orang lain, berikan solusi, dan tunjukkan kepedulian. Kalau teman-teman sudah dikenal sebagai orang yang baik, biasanya rezeki itu lebih mudah datang tanpa perlu terlalu susah dicari. Tips yang ketujuh adalah jauhi sifat iri dan dengki. Iri hati dan dengki itu kayak menyumbat rezeki loh teman-teman. Ketika hati kita dipenuhi rasa nggak suka ketika melihat orang lain sukses, maka energi ini menjadi negatif dan membuat rezeki justru menjauh. Rezeki itu sukanya dengan hati yang bersih dan lapang. Teman-teman harus ingat bahwa rezeki kita itu sudah ada yang mengatur dan insya Allah tidak akan tertukar. Fokuslah pada potensi dan proses diri kalian sendiri. Daripada iri, lebih baik kita jadikan kesuksesan orang lain sebagai inspirasi dan motivasi untuk lebih baik lagi. Justru kalau kuat nih, doakanlah kebaikan untuk orang lain. Percayalah bahwa ketika kita bisa tulus ikut berbahagia atas rezeki orang lain, maka kebahagiaan dan rezeki yang sama akan lebih mudah datang ke hidup kita. Tips yang ke-8 adalah mengelola rezeki dengan bijak dan merencanakan masa depan. Rezeki yang lancar itu harus diurus dengan baik loh, tidak hanya dibiarkan mengalir saja tanpa arah. Kalau kalian dapat rezeki yang banyak, tapi pengeluarannya lebih besar, ya sama aja bohong. Ini tentang disiplin dalam mengelola keuangan. Buatlah anggaran, bedakan mana kebutuhan dan keinginan, dan jangan lupa menabung serta berinvestasi. Ini penting untuk memastikan rezeki teman-teman tidak hanya mengalir untuk hari ini, tapi juga menjamin kelapangan rezeki di masa depan. Intinya rezeki itu amanah. Kalau kalian bisa mengelola rezeki yang kecil dan baik, insya Allah rezeki yang lebih besar akan datang. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.